Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian GKI Resort Pulang Pisau. Pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-23 yang saya beri tema nikmati proses, stop protes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perhiasan yang baik yang memiliki nilai harga yang sangat tinggi ataupun sangat baik, sangat bagus kualitasnya seperti emas, berlian, itu bukanlah perkara yang terjadi secara instan untuk mereka boleh menjadi sesuatu yang sangat berharga. Perlu proses yang sangat panjang dan itu bukan sesuatu yang mudah. Jika saja mereka bisa berbicara, bisa protes kepada sang pembuat perhiasan, mungkin mereka akan mengatakan stop, jangan proses kami seperti ini, seperti itu. Contoh seperti emas, mulai dari ditambang, diambil, kemudian dibentuk menjadi cincin, dibentuk menjadi kalung, itu bukan instan terjadi, tetapi melewati proses yang panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan, hal-hal ajaib yang pernah dilakukan oleh Tuhan untuk bangsa Israel, ataupun hal-hal ajaib yang sudah bangsa Israel ini alami. Namun mereka seringkali melupakan ataupun lekang dari ingatan mereka akan penyertaan, akan kasih Tuhan bagi mereka, akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam proses perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu, Tuhan izinkan banyak hal terjadi dan sering juga bangsa Israel ini mengeluh akan perjalanan hidup ataupun proses yang mereka alami ataupun Tuhan izinkan terjadi dalam hidup atau dalam perjalanan bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, kebutuhan utama mereka adalah makanan dan minuman. Seringkali mereka protes kepada Tuhan, seringkali mereka memberontak, bersungut-sungut kepada Tuhan hanya karena makanan yang mereka rasa itu tidak cukup. Mereka bosan dengan pemberian Tuhan, yaitu mana. Mungkin mereka merasa bosan dengan itu saja makanan yang mereka makan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses yang mereka alami ini tidak sanggup mereka lewati, tidak sanggup mereka untuk diproses oleh Tuhan, sehingga banyak sekali dalam perjalanan hidup mereka, dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, mereka banyak protes kepada Tuhan. Mereka tidak menikmati proses yang Tuhan izinkan terjadi. Hanya karena makanan, hanya karena mana terus yang diberikan oleh Tuhan, hanya karena kesulitan mereka mendapatkan minuman ketika Musa memukul sebuah
batu dan dari situ keluar air sebagai bentuk pemberontakan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bersungut-sungut adalah bentuk protes kepada Tuhan. Bersungut-sungut adalah bentuk pemberontakan kepada Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka diizinkan mengalami permasalahan seperti ini, mereka ingin kembali kepada masa lalu mereka yang ada di Mesir. Karena di Mesir, di ayat yang kelima mengatakan mereka tidak membeli makanan. Di sana tidak membayar untuk itu. Mereka dapat makanan gratis. Dan mereka katakan bahwa tidak membayar apa-apa. Untuk semangka, untuk bawang perai, untuk bawang merah. Tetapi mereka harus mengalami kesulitan makanan. Dan mereka tidak menikmati makanan yang enak seperti waktu di Mesir. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, proses daripada Tuhan itu memang tidak mengenakan kadang-kadang. Proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang pula ketika kita mengalami proses daripada Tuhan, kita berpikir untuk kembali ke masa lalu. Masa lalu itu lebih menawarkan hal-hal yang enak, yang mengenakan bagi kemanusiaan, bagi kedagingan kita. Sama dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka berpikir untuk kembali ke Mesir, kembali ke masa lalu mereka, karena mereka berpikir di sana akan mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan dan merasa nyaman dengan masa lalu. Semuanya ada, semuanya mereka bisa nikmati dengan gratis. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali bahwa permasalahan yang sama terjadi dalam hidup kita. Bahwa seringkali bahwa ketika kita mengalami proses daripada Tuhan, seringkali kita tidak mampu. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak sanggup lagi menjalaninya. Seringkali bahwa ketika kita diproses dalam hidup kita, kita berpikir bahwa lebih baik saya kembali ke masa lalu. Masa lalu lebih menawarkan hal-hal yang mengenakan bagi kedagingan kita. Namun yakinilah bahwa ketika kita diproses oleh Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjalaninya sendirian. Ada Tuhan yang menyertai dan memimpin kita. Nah, dalam menjalani proses yang daripada Tuhan, satu, jangan pernah melakukan itu sendiri. Jangan pernah menjalaninya sendiri. Libatkan Tuhan di dalamnya. Karena dengan melibatkan Tuhan yang mengizinkan proses itu terjadi, kita akan menjalaninya dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur untuk pemberian Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa kita meyakini akan janji Tuhan. Dia berjanji memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Penyertaan Tuhan, tiang api dan tiang awan menjadi bukti bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Yang ketiga, bahwa ketika kita menjalani proses daripada Tuhan, menjalani kehidupan ini, menjalani setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita, jangan pernah kita menjalaninya seorang diri. Tuhan mengatakan kepada Musa, jangan melakukan memimpin bangsa Israel itu seorang diri. Di ayat yang ke-17 mengatakan, libatkan para tua-tua Israel, maka libatkan mereka dan beri tanggung jawab kepada mereka untuk memimpin suku-sukunya, untuk memimpin kaum-kaumnya. Dan mereka jangan kamu dikatakan bahwa menanggung bebanmu sendiri atau tanggung jawab sendiri atas bangsa itu. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanggung jawab yang mungkin saja kita miliki saat ini, tanggung jawab dalam pelayanan, tanggung jawab dalam pekerjaan, tanggung jawab dalam rumah tangga, jangan kita pikul seorang diri. Libatkan Tuhan, libatkan orang lain. Paling tidak kita bisa menceritakan
tanggung jawab yang kita jalani, baik kepada keluarga, kerabat. Tujuannya adalah untuk kita saling mendoakan, bukan melibatkan mereka dalam permasalahan kita, bukan, tetapi paling tidak mereka mengambil bagian mereka untuk mendoakan kita supaya dimampukan untuk melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nikmati setiap proses yang daripada Tuhan dan berhenti untuk protes dari setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Bersungut-sungut atau protes kepada Tuhan dengan segala yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak membuat kita lebih baik, justru membawa kita kepada jalan yang salah. Nikmati proses daripada Tuhan, stop protes, dan yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa buat Bethesda Hanjak Maju. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur buat hari ini Tuhan izinkan kami boleh menikmati hidup kami. Bersyukur buat hari ini kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memampukan dan menguatkan kami dalam kami menjalani hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan berserta dengan kami. Hal yang sama juga yang kami yakini bahwa Tuhan juga menyertai GKE Bethesda Hanjak Maju. Baik tenaga pelayan, para pendeta, tenaga-tenaga pelayan yang lainnya, para diakon, penetua yang Tuhan percayakan juga untuk melayani di jemaat ini. Kami percaya mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka, baik dalam keluarga mereka masing-masing, baik dalam pekerjaan, baik dalam setiap pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Juga kami berdoa buat jemaat Tuhan, diberikan kekuatan selalu, kesehatan, diberikan keteguhan hati dalam mengikuti Tuhan, menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan, mau dibimbing, dibina oleh para tenaga pelayan yang ada di sana. Beri kesehatan bagi mereka, antara pendeta, tenaga pelayan dan jemaat, penetua diakon, biar mereka boleh melayani semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.